Panutan, jangan golput. Itu bukan solusi. Dengerin spill, butuh wawasan biasa yang cerdas. Pilih demi negeri dalam masa depan. Ada di jari jemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Spill seputar pemilihan dan pemilu KPU Kabupaten Brebes. Spill ini merupakan tempat kita berbicara mengenai pilkada, pemilu, politik, demokrasi, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam episode Spill yang pertama kali ini, kita akan membahas mengenai tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2024 bersama saya, Adwa Widowati. Spill kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Anik Kanafila Aziz SPD, selaku Komisioner KPU Kabupaten Brebes, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, yang tentu sehari-harinya bergelut langsung dengan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu maupun pilkada. Sebelum berbincang-bincang, mungkin saya akan menyapa narasumber yang luar biasa kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak Anik? Sehat-sehat selalu. Mbak Adwa juga sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Semoga juga teman-teman pemilih yang menonton ini sehat selalu. Siap. Terima kasih dan selamat datang Bapak di podcast Spill. Di tengah-tengah kesibukannya Bapak sempat Siap, Mbak Adwa. ke sini. Oke, baik Bapak, untuk membuka obrolan kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, sebenarnya apa sih tugas Bapak selaku Komisioner KPU Kabupaten Brebes? Oke, Mbak Adwa. Tadi sudah diperkenalkan juga, nama saya Anik Kanafila Aziz. Saya jabatan anggota, gitu. Seperti yang kita ketahui di KPU ada 5 orang anggota ya, dan 1 ketua. Dan kebetulan saya itu mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, jadi ada 2 divisi memang yang saya ampu atau leading sektornya itu di saya. Untuk yang sosialisasi pendidikan pemilih itu memang kalau tugas-tugas secara itunya kan banyak ya, tapi pada intinya tujuannya adalah tugas saya itu mensosialisasikan, memberikan informasi kepada teman pemilih, masyarakat umum, masyarakat pada umumnya, terutama di Kabupaten Brebes itu semua tahapan atau semua informasi-informasi yang memang harus disampaikan, terutama di tahapan pemilu ya. Kemudian kalau yang khususnya memang kalau di sosialisasi itu saya juga memegang kampanye. Nah, kampanye juga kan sosialisasi ya, tapi mungkin nanti apa saja metode kemudian segmentasi sasaran pemilih mungkin nanti kan kita akan bahas ya secara umum seperti itu. Nah, kalau di sumber daya manusia itu lebih banyak itu di tahapan, adanya di tahapan, terutama memang di perekrutan. Kalau SDM itu sumber daya manusia itu perekrutan badan ad hoc, kemudian pengelolaan internal di KPU Kabupaten Brebes maupun di badan ad hoc tentang kinerja lah, pokoknya tentang hal-hal yang berbau dengan SDM yang memang di penyelenggara itu seperti apa di KPU Kabupaten Brebes ini, begitu Mbak. Berkaitan dengan salah satu bidang Bapak nih, kenapa sih Pak partisipasi pemilih dalam pilkada itu menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi kita? Bahkan ada beberapa yang bilang kalau partisipasi itu adalah jantungnya demokrasi nih Pak. Dan sebenarnya apa sih makna dari partisipasi itu? Oke. Ya, kenapa ini jadi penting? Karena itu menurut saya itu adalah tujuan akhir dari suksesnya penyelenggaraan pemilihan atau pemilu. Karena dengan kita bisa mengukur dari situ, itu kan secara langsung adalah itu bentuk sebuah demokrasi masyarakat Kabupaten Brebes kayak gitu kan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena memang tadi seperti yang saya bilang itu tujuan akhir. Jadi
kan pemilu dan pemilihan ini tahapannya banyak, ya kan. Tahapannya dari mulai perencanaan nanti sampai pelantikan, ya kan. Terus kemudian tujuannya adalah misalkan pemilu atau pilkada kan untuk memilih, ya kan. Jelas untuk memilih di pemilu ya memilih legislatif dan presiden dan DPD kan. Kemudian di pilkada memilih kepala daerah. Nah, artinya ketika itu sedikit, ya berarti penyelenggaraannya seperti apa gitu kan. Artinya bisa diukur lah. Dan ya buat apa? Analoginya kita ngadain sesuatu nih, kita kan penyelenggara yang mengadakan gitu, yang mengadakan sesuatu. Tapi ternyata tidak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut. Jadi kan unsurnya kan unsur yang paling penting kan ada penyelenggara, ada peserta, ada yang memilih, kayak gitu kan. Nah kalau sekarang sudah ada penyelenggara, sudah ada peserta, sudah ada, yang memilihnya belum ada kan, berarti ya lucu kan. Nah, ya artinya kan karena tujuan pemilu itu kan untuk kita semua, untuk masyarakat. Nah, itu juga kan termasuk pemilih juga kan, masyarakat juga kan. Nah makanya itu sangat penting ya, memang supaya ini terselenggara dan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kan semakin banyak orang tuh kan semakin berpartisipasi, semakin banyak misalkan partisipasinya, berarti memang itu pilihannya memang pilihan itu yang terbaik, itu hasil itu yang terbaik, karena semuanya sih kita katakanlah misalkan hampir 90%, berarti kan 90% itu menginginkan hasil ini gitu. Meskipun kan nanti perbedaannya ada ke calon mana kan, seperti itu gitu loh Mbak. Mengapa itu penting gitu? Ya karena jantungnya, tujuan akhirnya begitu. Siap Pak. Berkaitan dengan itu Pak, kemarin kan kita melaksanakan pilkada di tahun 2024 ya Pak, tepatnya di bulan November. Betul. Nah, untuk tingkat partisipasi di Kabupaten Brebes itu bagaimana Pak? Apakah sudah memenuhi ekspektasi dari KPU Kabupaten Brebes atau bagaimana Pak? Kalau secara target memang belum ya. Jadi secara target kita memang belum sampai. Nah, target kita mungkin di 70% atau 75, mungkin minimal target kita memang minimal sama dengan pemilu di sebelumnya, berarti pemilu tahun 2024 ya di legislatif. Jadi kemarin angka partisipasinya memang kita di angka 58, sekian. Nah, saya agak lupa tentang komanya itu berapa, artinya sekitar 68-59% gitu. Jadi memang masih dibilang belum maksimal belum, tapi kalau dibilang ada peningkatan ada, ketika perbandingannya dengan pilkada atau pemilihan tahun sebelumnya. Nah, di 2017 dan di 2018 itu ada peningkatan, meskipun memang peningkatannya tidak signifikan. Kalau dibandingkan dengan pemilu ya memang agak jauh kalau pemilu 75%, kalau ini memang 58-59% gitu. Jadi memang masih belum, tapi ada peningkatan kalau dari pilkada sebelumnya sekitar 3% lah, 3% gitu. Nah, berkaitan dengan itu Pak, sebenarnya apa sih penyebab menurunnya dari pemilu ke pilkada terkait dengan partisipasi masyarakat, dan langkah apa sih Pak yang perlu diprioritaskan ke depan agar pemilih itu bisa meningkat partisipasinya? Ya, kendala ya tadi. Kendalanya mungkin bisa seperti itu. Satu ya, kalau dari internal sendiri dari kita, ini otokritik ya, artinya kritik untuk kita sendiri lah. Menurut saya analisis satu yang jelas mungkin masih banyak hal-hal yang memang strateginya perlu dikembangkan lagi gitu. Seperti nanti yang saya analisis segmentasinya mungkin kita belum perluas gitu. Kemarin kita memang berfokus kepada pemilih pemula, karena memang pemilih pemula itu bukan hanya pemilih pemula ya, maksud saya pemilih yang muda lah, yang muda. Nah, pemilih muda itu kan kalau kita kategorikan ada pemilih yang pemula, artinya generasi Gen Z. Nah, itu kan kebanyakan pemula ya, baru memilih. Kemudian di milenial gitu kan, itu sebetulnya di angka DPT itu kan
hampir 60%. Nah, kemarin kita fokusnya ke situ. Cuma mungkin kendalanya adalah strategi kita yang belum maksimal kayak gitu. Artinya banyak sosialisasi ke bawahnya itu tidak maksimal. Hanya berbentuk, kebanyakan berbentuk itu yang seremonial gitu, yang gede-gede. Nah, sedangkan itu berkutatnya mungkin di kabupaten. Nah, untuk kendalanya juga di badan ad hoc. Nah, badan ad hoc memang secara ininya memang itu kita kurang kayak gitu. Karena kan mereka yang di PPK dan PPS lebih langsung ke masyarakat. Nah, kendalanya di situ. Terus kemudian di SDM kalau di internal ya. Kalau dari luar sih mungkin karena hype dari pemilu itu kan lebih banyak ya, calon lebih banyak, kemudian kalau kita perbandingannya dengan pemilu ya, calon lebih banyak, otomatis kan orang lebih taunya itu lebih menyebar. Nah, kalau pilkada kan lebih sedikit lagi. Contoh, apalagi di Kabupaten Brebes kemarin hanya calon tunggal kan. Nah, mungkin dari situ ya. Tapi lebih memang mungkin strateginya nanti yang perlu kita rubah kayak gitu. Mungkin kedepannya ada sosialisasi yang lebih menyasar ke area bawah lagi. Karena kita kan di kabupaten kayaknya kalau harus lebih masuk lagi ke daerah, contohlah ke daerah-daerah yang lebih dalam itu kan dengan SDM yang ada dengan waktu tahapan yang sedang berlangsung. Saya kira tidak akan tercover semua, tapi ketika kita mempunyai perpanjangan tangan memanfaatkan ad hoc, PPK dan PPS itu akan lebih merata gitu. Mungkin itu nanti strategi kita dan pemecahan segmennya mungkin nanti. Nah, kedepannya itu pemilih pemula atau yang muda itu diperbanyak, terus kemudian terutama nanti disabilitasnya juga diperbanyak lagi. Kemudian ke segmen-segmen seperti segmen marginal perempuan itu lebih banyakkan lagi, gitu Mbak Ado. Dan kalau melihat kondisi saat ini nih Pak, sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di pilkada Pak? Tantangan terbesar sih kalau di Brebes itu satu geografis. Kalau mau kita menyasar ya, mau menyasar ke situ. Dua, memang medsos harus digencarkan lagi, gitu kan. Sosialisasi di medsos itu harus digencarkan lagi. Dan memang kemarin kurang banyak untuk pemilih-pemilih kayak pemilih pemula seperti di sekolah-sekolah dan kampus kayak gitu. Jadi kendalanya sih hanya itu aja sih. Jadi kendalanya sebetulnya cenderung tidak ada asalkan mungkin sasarannya yang tepat gitu. Nah, mungkin kemarin kita masih belum menyasar ke semua segmen gitu. Lalu untuk nantinya berarti strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes itu salah satunya yaitu tadi segmennya diperbanyak, terus mana nanti pemilih di DPT itu secara generasi atau secara umur yang lebih banyak, mungkin kita akan lebih menyasar ke situ. Artinya ketika kalau tadi generasi milenial dan Gen Z kan banyak, nah kita maksimalkan itu aja. Misalkan kalau katakanlah itu aja dalam tanda kutip ya, berangkat semua kan udah 60% tuh, sisanya kan pasti ada. Nah itu mungkin bisa lebih dari 60% dan mungkin bisa nyampe angka 80% gitu. Amin Pak. Lalu berkaitan dengan tadi ya Pak, tadi Bapak sempat disinggung terkait dengan ke sekolah dan segala macam itu. Nah, bagaimana sih nantinya KPU akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih? Ya, sebetulnya itu sudah dilakukan. Artinya kita kemarin saja dengan instansi lain, dengan Kesbangpol pun beberapa kali kan kita bekerja sama untuk ke sekolah. Kemudian untuk organisasi-organisasi kepemudaan, OKP juga kita sering undang juga di dalam sosialisasi tahapan kita itu sebetulnya sering diundang. Ya, artinya
Nah, kalaupun nanti mungkin frekuensinya dan kuantitasnya yang lebih diperbanyak, gitu. Jadi dan lebih meluas. Karena Brebes ini secara kedaerahan kan geografis itu kan sangat luas. sangat luas. Apalagi sebetulnya secara resmi sih nggak ada pembagian wilayah ya. Cuma di Brebes itu kan ada Brebes Utara, ada Brebes Selatan. Nah, mungkin nanti selatan itu lebih agak. Contoh lah ketika acara mungkin di selatan juga nanti berimbang dengan yang di utara gitu. Tidak hanya yang dekat kita aja gitu. Siap, Pak. Terus sebenarnya nih Pak, dampak dari rendahnya partisipasi pemilih di dalam demokrasi itu gimana sih Pak? Oh, kalau itu mungkin lebih ke opini ya Mbak. Opini kita itu dampaknya ya jelas satu kalau di KPU sendiri kan artinya penyelenggaraannya ini masih belum maksimal kayak gitu. Kalau kita hanya lihat dari situ ya, kalau kita lihat hanya dari situ. Tapi kalau secara kita berusaha sih, kita terbukti dengan misalkan penyerapan anggaran pun 90% itu kan berarti kita sudah lakukan semua apa yang harus kita laksanakan gitu ya. Ya kendalanya artinya kalau secara umum demokrasi kita ya hanya segitu gitu. Berarti kan hanya setengah lebih dari DPT yang ada gitu. Nah, itu kalau dibilang cukup, tapi kalau dibilang bagus belum. Kayak gitu. Kalau dibilang cukup artinya mendekati angka 60% itu cukup. Tapi kalau dibilang bagus masih belum. Mungkin kalau kayak nilai di kampus itu masih nilai cukup gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Anik, apa sih harapan Pak Anik nih terhadap partisipasi pemilih di pilkada mendatang, dan apa pesan yang Pak Anik ini ingin sampaikan kepada teman pemilih? Okay. Untuk teman pemilih sih saya harapannya jelas bisa meningkat, partisipasinya bisa meningkat di angka nanti kan kita pemilu dulu mungkin ya. Di pemilu bisa meningkat kemarin 75, nanti mungkin sesuai target KPU RI lah. KPU RI kalau kemarin kan 82%, sekitar 82%. Nah, kita juga bisa sampai ke situ gitu. Bisa sampai ke angka 80. Nah, untuk pilkada mudah-mudahan sama. Nah, makanya bagi teman-teman pemilih, terutama ini pemilih-pemilih muda, pemilih-pemilih muda yang sangat mendominasi di DPT itu saya harap bisa berangkat semua. Amin. Nah, kebetulan data kita malah yang banyak itu perempuan. Nah, itu berarti sosialisasi ke perempuannya memang cukup berhasil dan perempuan yang lebih banyak. Nah, ini bagi laki-laki saya harap bisa meningkat lagi, dan insya Allah artinya kita akan berusaha lebih baik lagi lah. Tentu kita akan membuat sosialisasi ini, partisipasi ini lebih mengangkat lagi supaya bertujuan ini masyarakat pemilih ini tujuan utamanya kan ada kesukarelaan datang ke TPS untuk memilih gitu. Jadi tujuannya itu sebetulnya itu. Jadi masyarakat itu tanpa embel-embel apapun dia rela. Nah, itu tujuan esensi dari sosialisasi itu seperti itu. Jadi dia datang ke TPS ya sudah, dia menggunakan hak milisinya. Jadi saya harap dan saya akan usaha dengan teman-teman seluruh anggota dan kesekretariatan di KPU Kabupaten Brebes untuk lebih nanti ini jadi bahan evaluasi kita. Nah, mana saja nanti yang strateginya yang memang works, kemudian yang works mungkin kita pertahankan, ya kan, yang mungkin agak kurang ya mungkin kita modifikasi, tapi yang jelas kita akan lebih menyebarluaskan. Nah, makanya ini dari hari ini pun kan sebetulnya kita sudah tidak ada tahapan. Betul, Pak. Tapi kan sosialisasi harus terus. Nah, ini supaya nanti dengan podcast ini tuh
bisa terbiasa masyarakat tuh. Jadi tidak hanya terdengarnya 5 tahun aja, 5 tahun sekali, tapi dari mulai hari ini terus, jadi masyarakat terbiasa dengan adanya ada KPU, ada penyelenggara, nanti 5 tahun lagi, beberapa tahun lagi ada pemilihan, jadi sudah siap gitu Mbak. Siap. Baik, karena pertanyaan penutup, jadi terima kasih banyak Pak Anik Kanafila Aziz SPD selaku anggota KPU Kabupaten Brebes. Terima kasih juga Mbak atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Yeah. Dan tentu saja terima kasih kepada teman pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pilkada di tahun 2024 kemarin. Partisipasi Anda adalah bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan wilayah Anda. Bagi yang belum sempat ikut memilih, semoga ke depan semakin terbuka ruang dan kesadaran untuk turut berperan aktif dalam proses demokrasi. Tidak ada kata terlambat untuk mulai peduli, karena demokrasi bukan hanya datang ke TPS, tapi juga tentang mengawal, mengawasi, dan membangun bersama. Sampai jumpa di podcast Spill episode berikutnya, dan salam demokrasi. Wawasan yang sesuai yang cerdas, pilih demi negeri dalam masa depan ada di jari jemari.